Sahid Al-Hudri, seorang santri Pondok Pesantren Rusyidah, Desa Mantang, Lombok Tengah, diduga menjadi korban perundungan sadis oleh kakak kelasnya hingga dibakar. Sahid, anak kedua dari pasangan Rum dan Harimah, kini harus menanggung derita akibat luka bakar hingga 80% yang menyelimuti tubuhnya setelah diduga sengaja dibakar di dalam ruangan yang terkunci. Hai guys, balik lagi di Kamek Berita. Udah hari Senin nih, saatnya Kamek membacakan berita-berita yang lagi rame ya. Ini tentang santri yang dibakar hidup-hidup dan ini tuh benar-benar tragedinya tuh mengerikan dan mengguncang Lombok. Nah, buat kalian yang belum dengar beritanya, boleh banget stay tune di YouTube Kamek. Tapi jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek, di like dan di komen-komen ya. Terus juga kalian boleh mungkin sambil ngecek keranjang di bawah ya. Kalau misalnya mau lihat-lihat barang-barang ada di bawah ya guys. Oke, kita langsung aja mulai. Tempat pendidikan tuh kan harusnya ya menjadi tempat yang paling aman. Sebuah tempat di mana anak-anak belajar, berkembang, dan mempersiapkan masa depan mereka. Namun terkadang kenyataan tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan, di mana di balik tembok sebuah lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu, bisa saja terjadi peristiwa yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Pada akhir tahun 2025, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh kabar mengenai beberapa santri yang mengalami luka bakar serius dalam sebuah insiden di sebuah pondok pesantren di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Nah, kasus ini tuh dengan cepat menjadi perhatian publik karena melibatkan anak-anak yang masih berusia muda. Banyak orang merasa marah, sedih, dan tidak percaya ketika mendengar apa yang terjadi. Berita mengenai kejadian tersebut menyebar luas melalui media sosial. Berbagai informasi bermunculan, mulai dari kesaksian keluarga hingga dugaan kronologi yang beredar di tengah masyarakat. Nah, kasus ini kemudian berkembang menjadi salah satu peristiwa yang paling banyak diperbincangkan karena menimbulkan banyak pertanyaan tentang keamanan dan pengawasan di lingkungan pendidikan berasrama. Lalu bagaimana nih sebenarnya peristiwa ini bisa terjadi? Apa yang dialami para korban dan bagaimana perjalanan kasus ini hingga menjadi sorotan nasional? Mari kita bahas bersama. Sebelum tragedi ini terjadi, kehidupan di pesantren tersebut terlihat berjalan sebagaimana biasanya. Para santri menjalani aktivitas harian yang padat, mulai dari belajar agama, mengikuti kegiatan pendidikan normal, hingga menjalankan berbagai kegiatan pesantren lainnya. Bagi sebagian besar orang tua, pesantren merupakan tempat yang dipercaya untuk membentuk karakter dan memperkuat pendidikan anak-anak mereka. Para santri hidup bersama dalam lingkungan yang disiplin. Nah, di sini mereka belajar hidup mandiri, jauh dari keluarga dan terbiasa menjalani rutinitas yang telah ditentukan. Banyak di antara mereka yang datang dari berbagai daerah dengan harapan memperoleh pendidikan yang lebih baik. Namun, seperti lingkungan sosial lainnya, kehidupan di asrama juga tidak selalu berjalan mulus. Interaksi antar santri yang berasal dari latar belakang berbeda terkadang menimbulkan konflik. Dalam beberapa kasus di berbagai lembaga pendidikan, gesekan antara senior dan junior sering menjadi sumber masalah apabila tidak ditangani dengan baik. Nah, menurut berbagai laporan yang muncul setelah kejadian, diduga terdapat ketegangan yang telah berlangsung sebelum insiden terjadi. Meskipun detail lengkapnya masih menjadi bagian dari penyelidikan. Nah, sejumlah pihak menduga adanya konflik yang akhirnya berkembang menjadi tindakan kekerasan yang jauh melampaui batas. Tidak ada yang menyangka nih bahwa ketegangan tersebut akan berujung pada sebuah tragedi yang mengubah hidup banyak orang selamanya. Pada malam kejadiannya, suasana yang awalnya biasa perlahan berubah menjadi kepanikan dan berdasarkan informasi yang beredar, sejumlah santri menjadi korban dalam sebuah peristiwa yang melibatkan api dan menyebabkan luka bakar serius. Dalam hitungan menit, situasi berubah kacau. Korban yang mengalami luka bakar langsung berusaha mendapatkan pertolongan dan rekan-rekan mereka yang menyaksikan kejadian tersebut dilaporkan panik dan berusaha mencari bantuan secepat mungkin. Bagi para korban, malam itu menjadi salah satu pengalaman paling mengerikan dalam hidup mereka, di mana luka bakar bukan hanya menyebabkan rasa sakit luar biasa, tetapi juga berpotensi meninggalkan dampak jangka panjang baik secara fisik maupun psikologis. Dan ketika kabar tersebut sampai kepada keluarga korban, banyak yang tidak percaya. Orang tua yang sebelumnya mengira anak mereka sedang belajar dengan aman, tiba-tiba menerima kabar bahwa anak mereka mengalami luka serius dan harus mendapatkan perawatan medis. Beberapa korban
korban kemudian dirawat secara intensif dan kondisi mereka menjadi perhatian banyak pihak karena tingkat luka yang dialami cukup berat. Di tengah perjuangan korban untuk bertahan dan pulih, masyarakat mulai bertanya-tanya ya tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa tersebut. Setelah kasus ini mencuat ke publik ya, aparat kepolisian segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan berbagai keterangan dari para saksi dan pihak-pihak yang berada di lokasi saat kejadian berlangsung. Di sini penyidik berusaha menyusun kembali kronologi secara rinci. Mereka memeriksa korban yang memungkinkan untuk dimintai keterangan, berbicara dengan keluarga korban, serta sejumlah santri lain yang diduga mengetahui kejadian tersebut. Karena melibatkan anak-anak, proses hukum dalam kasus ini menjadi lebih kompleks. Selain mencari fakta mengenai peristiwa yang terjadi, aparat juga harus memastikan bahwa hak-hak para korban tetap terlindungi selama proses penyelidikan berlangsung. Seiring berjalannya waktu, berbagai informasi mulai terungkap. Namun, seperti banyak kasus besar lainnya, tidak semua informasi yang beredar di masyarakat dapat langsung dipastikan kebenarannya. Oleh karena itu, penyidik harus bekerja secara hati-hati agar setiap kesimpulan yang diambil benar-benar berdasarkan bukti yang kuat. Nah, kasus ini kemudian menjadi perhatian luas karena masyarakat menuntut kejelasan. Banyak orang berharap proses hukum berjalan secara transparan sehingga kebenaran dapat diketahui oleh publik. Ketika berita mengenai kasus ini menyebar luas, reaksi masyarakat pun bermunculan dari berbagai daerah. Media sosial dipenuhi komentar yang menunjukkan rasa simpati kepada para korban, sekaligus kemarahan terhadap tindakan kekerasan yang diduga terjadi. Banyak netizen mempertanyakan bagaimana peristiwa seperti ini bisa terjadi di lingkungan pendidikan. Sebagian besar menilai bahwa pengawasan terhadap para santri harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Sejumlah organisasi perlindungan anak juga turut memberikan perhatian terhadap kasus ini. Mereka menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak, serta memastikan bahwa setiap bentuk kekerasan ditangani secara serius. Tidak sedikit tokoh masyarakat yang menyampaikan keprihatinan mereka. Bagi banyak orang, kasus ini bukan sekedar sebuah tindak kriminal, melainkan juga sebuah peringatan bahwa kekerasan di lingkungan pendidikan tidak boleh dianggap sebagai hal biasa. Semakin banyak orang yang mengikuti perkembangan kasus ini dari hari ke hari, publik pun ingin mengetahui bagaimana nasib para korban dan bagaimana proses hukum berjalan. Apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan? Ketika sorotan media perlahan mulai berkurang, perjuangan sesungguhnya bagi para korban justru baru dimulai. Luka bakar merupakan salah satu cedera yang membutuhkan proses pemulihan panjang, dan dalam beberapa kasus ya, korban harus menjalani berbagai tindakan medis dan rehabilitasi selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Selain luka fisik, terdapat pula dampak psikologis yang tidak kalah berat. Mengalami peristiwa traumatis dapat meninggalkan ketakutan, kecemasan, dan kenangan buruk yang sulit dilupakan. Oleh karena itu, pemulihan mental menjadi bagian penting dalam proses penyembuhan. Keluarga korban juga ikut merasakan dampaknya. Mereka harus mendampingi anak-anak mereka melewati masa sulit sambil menunggu perkembangan proses hukum yang berjalan. Bagi orang tua, melihat anak mengalami penderitaan seperti itu tentu menjadi beban emosional yang sangat berat. Kasus ini juga meninggalkan dampak bagi lingkungan sekitar. Kepercayaan masyarakat terhadap keamanan lembaga pendidikan menjadi salah satu hal yang ikut dipertanyakan. Banyak pihak berharap tragedi ini dapat menjadi pelajaran agar sistem pengawasan dan perlindungan anak semakin diperkuat. Pada akhirnya, peristiwa ini menunjukkan bahwa satu tindakan kekerasan dapat meninggalkan dampak yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan pelakunya. Kasus santri yang mengalami luka bakar di Lombok Tengah menjadi salah satu peristiwa yang mengguncang hati banyak orang. Tragedi ini memperlihatkan bagaimana sebuah konflik dapat berkembang menjadi peristiwa yang membawa penderitaan bagi banyak pihak. Di balik angka, laporan, dan proses hukum yang berjalan, terdapat korban-korban yang harus menjalani masa pemulihan panjang. Ada keluarga yang hidupnya berubah sejak malam itu. Ada pula masyarakat yang berharap agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Hingga kini, publik masih menantikan perkembangan lebih lanjut dari proses hukum yang berlangsung. Harapannya sederhana, yaitu agar kebenaran terungkap dan keadilan dapat ditegakkan bagi semua pihak yang terdampak. Menurut gue, kasus seperti ini tuh sangat memprihatinkan ya, karena terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat belajar dan membangun masa depan. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan kekerasan yang membahayakan nyawa orang lain.
Gue juga ngerasa bahwa kasus ini tuh menjadi pengingat bagi semua lembaga pendidikan untuk lebih memperhatikan keamanan dan kondisi psikologis para peserta didik. Konflik kecil yang dibiarkan berlarut-larut ya terkadang dapat berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Semoga para korban mendapatkan pemulihan terbaik baik secara fisik maupun mental, dan semoga tragedi ini menjadi pelajaran berharga agar seluruh lingkungan pendidikan di Indonesia semakin aman bagi generasi muda yang mempercayakan masa depan mereka di sana. Gitu guys, sekian Kamek Berita episode kali ini ya. Jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek, di like, di komen-komen. Kalau kalian mau dengerin di Spotify, boleh banget langsung aja search ya di Spotify. Oke, bye guys. Rekomendasi Kamek gak pernah salah.